Selamat pagi para mahasiswa SD Widyagama Lumajang. Selamat mengikuti pembelajaran online pada pagi hari ini. Pembelajaran kali ini adalah mata kuliah akuntansi perbankan dengan tema deposito. Pada pembelajaran deposito kita hari ini, kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, pengertian deposito. Yang kedua, ketentuan dalam deposito berjangka. Yang ketiga, jurnal transaksi deposito berjangka. Para mahasiswa, marilah kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yakni pengertian deposito. Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian yang disepakati bersama. Deposito berjangka sering disebut dengan time deposit. Penarikan deposito berjangka hanya boleh dilakukan pada saat-saat tertentu menurut jatuh temponya. Jatuh tempo deposito berjangka umumnya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 18 bulan. Dalam laporan posisi keuangan bank, deposito itu disajikan sebagai kewajiban atau liabilitas jangka pendek, bila mana sejak tanggal pelaporan hingga jatuh temponya tidak melebihi dari 1 tahun. Para mahasiswa, dalam deposito berjangka ada beberapa ketentuan yang harus diikuti. Yang pertama, pembukaan deposito. Pembukaan deposito dapat dilakukan dengan cara setoran tunai, dengan cek, dengan bilet giro, atau dengan bukti transfer masuk. Pencatatan deposito sebesar nilai nominal yang tertera dalam sertifikat deposito. Yang kedua, bunga deposito berjangka. Beberapa bank memperhitungkan bunga deposito secara harian. Kemudian, untuk itu, deposito dengan memperhitungkan minimal deposito mengendap dalam 1 bulan. Yang ketiga, jatuh tempo deposito berjangka. Kalau deposito dibuka pada akhir suatu bulan, maka jatuh tempo deposito tersebut juga akhir bulan pada bulan berikutnya. Bila deposito dibuka dengan menyebut tanggal tertentu, maka jatuh tempo deposito jatuh pada tanggal yang sama pada bulan berikutnya. Misalnya, deposito dibuka pada akhir bulan Mei, maka jatuh temponya nanti akan berakhir pada bulan Juni. Misalnya, kalau deposito dibuka pada tanggal 15 Mei, maka deposito itu akan jatuh tempo pada bulan Juni bulan berikutnya. Yang keempat, perpanjangan deposito berjangka. Deposito yang telah jatuh tempo dapat diperpanjang dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama, perpanjangan otomatis atau automatic rollover atau ARO. Perpanjangan deposito ini dilakukan secara otomatis oleh sistem aplikasi bank sesuai dengan kesepakatan awal pada waktu pembukaan deposito. Yang kedua, perpanjangan biasa. Perpanjangan deposito akan dilakukan bank dengan terlebih dahulu menunggu konfirmasi dari deposan mengenai deposito yang telah jatuh tempo tersebut. Yang kelima, penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Sesuai perjanjian, deposito bisa ditarik atau dicairkan oleh deposan pada saat jatuh temponya. Tetapi dalam praktek perbankan, masih ada deposan yang mencairkan depositonya yang masih dalam status outstanding atau masih belum jatuh tempo. Keadaan seperti inilah yang akan mempengaruhi likuiditas perbankan atas pencairan deposito yang outstanding tersebut.
Oleh karena itu, bank menerapkan penalti bagi deposan yang mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Kebijakan bank memberikan penalti ini berbeda-beda satu bank dengan yang lainnya. Yang pertama, penalti dihitung dengan persentase tertentu dari bunga. Yang kedua, penalti dihitung dengan persentase tertentu dari nominal deposito. Para mahasiswa, untuk dapat menjelaskan lebih lanjut tentang teori yang kami sampaikan tersebut, maka di sini kami berikan ilustrasi mengenai transaksi deposito berjangka. Di sini Rina akan membuka deposito berjangka di Bank Sinar Lumajang dengan nominal 60 juta rupiah, jangka waktu 1 bulan dengan bunga 8% PA. Untuk keperluan itu, Rina menyerahkan BG senilai 20 juta, menyerahkan cek Bank Sinar Lumajang atas nama Sinta 15 juta, dan menerima transfer masuk dari Bank Sinar Probolinggo sebesar 10 juta dan kekurangannya akan dibayar tunai oleh Rina. Perpanjangan deposito yang disepakati Rina dengan bank, yakni dengan sistem perpanjangan biasa. Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2017, Rina mencairkan deposito beserta bunganya, kemudian bank memotong PPh atas bunga deposito sebesar 15%. Kemudian pada tanggal 10, bank menyetor PPh tersebut ke kas negara. Baiklah para mahasiswa semuanya, marilah kita catat transaksi tersebut pada jurnal yang telah kita sediakan. Yang pertama, tanggal 31 Mei. Dengan transaksi tersebut, maka giro Rina berkurang sehingga didebet sebesar 20 juta. Dan giro Sinta juga berkurang, maka didebet 15 juta. RAK cabang Probolinggo bertambah, dicatat 10 juta. Sedangkan kas bank bertambah 15 juta. Kemudian atas penerimaan itu, bank menerbitkan deposito berjangka atas nama Rina, dicatat sebelah kredit 60 juta. Jadi dari transaksi tersebut, giro Rina dan giro Sinta itu berkurang. Sedangkan kas bank bertambah, kemudian deposito berjangka atas nama Rina juga bertambah 60 juta. Kemudian pada tanggal 30 Juni, bank memperhitungkan bunga deposito kepada deposan. Sehingga bank membebani rekeningnya dengan beban bunga deposito debit 400.000 dan bunga deposito harus dibayar kredit 400.000. Kenapa beban bunga didebet? Karena ini merupakan biaya operasional bank. Sedangkan bunga deposito yang masih harus dibayar sebelah kredit karena bunga deposito tersebut masih belum dibayar oleh bank kepada deposan. Pada tanggal 30 Juni yang lain, deposito berjangka dicatat sebelah debit 60 juta karena sudah cair. Kemudian deposito berjangka telah jatuh tempo juga dicatat sebelah kredit 60 juta. Kemudian tanggal 5 Juni, bunga deposito harus dibayar dicatat sebelah debit 400 karena ini sudah dibayar oleh bank kepada deposan. Demikian juga deposito berjangka telah jatuh tempo di debit 60 juta.
Kemudian hutang PPH dicatat sebelah kredit 60.000, kemudian kas sebelah kredit 60.340.000. Nah, hutang PPH sebelah kredit karena PPH yang dipungut dari deposan tersebut oleh bank masih belum disetorkan ke kas negara. Sementara dipungut lalu dimasukkan dalam rekening hutang PPH. Kemudian pada tanggal 10 Juni barulah hutang PPH tersebut disetorkan oleh bank ke kas negara sehingga rekening hutang PPH dicatat sebelah debit 60.000, sedangkan giro kantor kas negara dicatat kredit 60.000 juga. Para mahasiswa, di samping hal-hal tersebut di atas, deposito itu dapat diperpanjang. Kita ambil contoh sebagai berikut. Kalau deposito berjangka atas nama Reni tersebut di atas diperpanjang pada saat jatuh tempo 30 Juni 2017, maka bank akan mencatat sebagai berikut. Akun deposito berjangka atas nama Reni dicatat sebelah debit 60 juta, itu yang lama. Kemudian akun deposito berjangka atas nama Reni yang baru dicatat sebelah kredit, itu yang diperpanjang. Kemudian di samping itu ada penarikan deposito sebelum jatuh tempo. Para mahasiswa, deposito itu bisa dicairkan sebelum jatuh tempo. Tetapi dalam hal ini, maka deposan dikenai penalti oleh bank. Contohnya seperti ini. Imelda mempunyai deposito berjangka di Bank Sinar Lumajang 60 juta. Jangka waktunya 3 bulan. Suku bunganya 8% PA. Kemudian, deposito yang dibuka tanggal 31 Mei 2017 itu ditarik kembali oleh Imelda pada tanggal 30 Juni 2017. Nah, dalam hal ini maka Imelda akan dikenai penalti oleh bank. Untuk penentuan penalti ada beberapa metode. Yang pertama, penalti dihitung dari bunga sebelum pajak. Yang kedua, penalti dihitung dari bunga setelah pajak. Yang ketiga, penalti dihitung dari nominal deposito. Baiklah, kita pelajari satu persatu. Penalti 20% dari bunga sebelum pajak. Kita ambil contoh seperti itu. Sehingga nanti kita akan menghitung berapakah bunga depositonya, berapakah pajak bunga deposito, kemudian berapa bunga deposito setelah pajak, penaltinya berapa, terakhir berapa bunga deposito yang harus dibayar bank kepada para deposannya. Kita mulai perhitungannya. Yang pertama, bunga deposito di sini setelah dihitung ketemu 400.000. Itu berasal dari 60 juta dikalikan 8% sama dengan 400.000. Berikutnya, pajak bunga deposito di sini 60.000. Dihitung dari 400.000 dikalikan 15% sama dengan 60.000. Kemudian, bunga setelah pajak ini ketemu 340.000, berasal dari 400.000 dikurang 60.000 sama dengan 340.000. Sedangkan penaltinya 80.000 berasal dari 400.000 dikali 20%. Sehingga bunga deposito yang harus dibayar bank kepada deposan bernilai 260.000. Bagaimanakah jurnalnya dari transaksi tersebut di atas? Kita lihat berikut ini. Jurnal pada tanggal 30 Juni.
Sebelah debit, deposito berjangka atas nama Imelda 60.000. Debit lagi, beban bunga 400.000. Kemudian pendapatan lain, sebelah kredit 80.000. Kemudian sebelah kredit utang pajak penghasilan 60.000. Kemudian kas yang dibayar oleh bank kredit 60.260.000. Kemudian kalau penalti dihitung dari bunga setelah pajak, perhitungannya sebagai berikut. Pertama, bunga depositonya 400, kemudian pajaknya 60.000, kemudian bunga deposito setelah pajak 340.000, penaltinya 68.000, bunga yang harus dibayar kepada deposan 272.000. Perhitungannya seperti contoh yang di atas itu. Kemudian jurnalnya sebagai berikut. Deposito berjangka debit 60.000, beban bunga debit 400.000, pendapatan lain kredit 68.000, utang PPh kredit 60.000, kas yang dibayar bank kredit 60.272.000. Kemudian bagaimana kalau penalti itu dihitung 1% dari nominal deposito? Coba dihitung bagaimana kalau penalti dihitung 1% dari nominal deposito. Selamat mempelajari dan menghitung penalti 1%. Para mahasiswa, baiklah untuk kali ini pembelajaran deposito dapat kita akhiri. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa dipelajari untuk selanjutnya. Demikian, terima kasih. Kita akhiri.